Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah menziarahi kuburan? Satu riwayat tadi tambahan yang ada dalam lafaz dari Imam Tirmidzi, tambahan dari hadis ini, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Aku dulu melarang kalian dari menziarahi kuburan, maka ziarahilah, karena sesungguhnya dia, yaitu menziarahi kuburan itu akan mengingatkan kalian dengan akhirat. Dan inilah kaitan bab ini dengan bab sebelumnya yang kita bahas, yang telah kita lewati, bab tentang mengingat kematian. Karena salah satu cara untuk kita mengingat kematian adalah dengan seringnya kita menziarahi kuburan. Kita akan mengingat bahwa suatu waktu kita akan bersama dengan orang-orang yang ada di atas kuburan ini atau di dalam kuburan ini. Akan terputus semua kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas duniawi kita ketika telah masuk bersama atau sama-sama seperti orang-orang yang ada dalam kuburan ini. Maka untuk apa lagi kemudian kita banyak berangan-angan, untuk apa kemudian kita terus mengejar kelezatan-kelezatan, kenikmatan-kenikmatan duniawi yang kemudian ternyata itu tidak mendatangkan manfaat bagi kita ketika kita sudah berada di dalam kuburan ini. Dan kemudian juga akan lebih memotivasi kita untuk lebih memperbanyak amalan-amalan kebaikan dan ketaatan, karena kuburan yang akan bermanfaat ketika seseorang berada di dalam kuburan adalah amal-amal dan ketaatan-ketaatan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyitu thalathah. Ketika seorang itu sudah jadi mayat dan akan dihantarkan menuju tempat peristirahatan, karena kuburan itu bukan peristirahatan terakhir, maka salah kalau kemudian ada yang menyebutkan menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Tidak, karena kuburan ini hanya mahatto, hanya terminal lanjutan saja, sambil menunggu kereta kita untuk menuju akhirat. Yang jelas ketika seorang meninggal dunia dan akan dikuburkan, maka akan diikuti oleh 3 hal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Maluhu, yang pertama hartanya, wa ahluhu, yang kedua keluarganya, dan yang ketiga amaluhu wa amaluhu, dan amalnya. Hartanya jelas, dia di dunia ini apa yang dimiliki, apa yang dipunyai, sebagian paling akan dibawa dari harta tersebut. Keluarganya jelas, bahkan anak istrinya atau suaminya kemudian menangis, sambil menangis mengantarkan jenazahnya. Dan yang ketiga adalah amal perbuatannya, amal kebaikannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayarji'u ithnan wa yabqa wahid. Tetapi setelah mayat itu dikuburkan, maka 2 dari 3 hal yang disebutkan ini akan kembali, dan yang hanya akan tinggal adalah 1 hal, 1 perkara. Nabi menyebutkan yarji'u ahluhu wa maluhu, yang akan kembali itu adalah keluarganya dan hartanya. Biar dia bawa emas 3 kilo, tapi ketika meninggal maka tetap akan diambil dan diperebutkan oleh ahli warisnya, akan dibawa kembali ke rumahnya dan dibagikan kepada orang-orang yang selama ini menanti-nanti harta tersebut. Begitu juga kembali, yang akan kembali adalah keluarganya. Secantik-cantik istrinya, seganteng-ganteng suaminya, sebaik-baik anaknya, tetap dia akan kembali dan pulang ke rumahnya dan tidak lagi bersama dengan orang yang atau sang mayat ini. Tetapi yang hanya akan tinggal adalah wa yabqa amaluhu, yang tinggal adalah hartanya. Ikhwan yang dirahmati Allah, inilah tujuan pertama dari menziarahi kuburan, yaitu dapat mengingatkan kita bahwa kita tidak akan hidup lama di dunia. Kita akan meninggal dan akan dikubur, dan akan menunggu waktu yang cukup lama di kuburan tersebut untuk menuju perjalanan panjang akhirat. Yang kedua, Profesor Dr. Khalid As-Sabat menyebutkan hikmah dari menziarahi kuburan, dan ini juga diaminkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, adalah orang yang menziarahi kuburan dapat mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia dan telah berada di kuburan tersebut. Makanya anjuran ketika menziarahi kuburan itu, dan ini akan juga dibahas pada hadis yang kedua, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menziarahi Baqi', beliau mengucapkan doa, assalamu alaikum dara qaumin mu'minin, semoga keselamatan atas kalian
orang-orang yang dari kaum mukminin yang telah berada di kuburan ini. Wa atakum ma tu'adun, telah datang kepada kalian apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dijanjikan dari balasan amal-amal perbuatan kalian. Ghadan muajjalun, besok juga kita akan mengikuti kalian. Ghadan muajjalun, besok akan diperlambat. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan mengikuti kalian. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian muncul pertanyaan, doa ini terkait dengan mendoakan orang yang di kuburan, dibolehkan dia mendoakan secara khusus atau dia hanya diharuskan mengucapkan doa secara umum? Maka para ulama menjelaskan asal hukumnya dari sabda Rasulullah SAW tadi, perintah asal ketika kita menziarahi kuburan adalah mendoakan secara umum kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Asalnya tidak dikhususkan bagi orang yang kita tujukan dalam menziarahi kuburan. Tetapi juga tidak ada larangan dari Rasulullah SAW dalam syariat agama kita untuk kita mengkhususkan mendoakan kerabat atau siapapun yang kita tujukan dalam menziarahi kuburan. Jadi boleh kita mendoakan secara khusus. Jadi ketika kita masuk, kita mengucapkan secara umum, Assalamualaikum ahlal kubur, boleh seperti itu. Semoga keselamatan kalian wahai para ahli kubur. Atau kita mengikuti dalam hadits ini, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, yang jelas mendoakan semoga keselamatan atas kalian penghuni kuburan. Kemudian setelah kita masuk dan mendatangi salah satu yang meninggal, mungkin kerabat atau siapapun yang kita tujukan untuk menziarahi, kita datangi itu, kemudian kita doakan secara khusus untuk mayat tersebut, maka hukumnya juga dibolehkan. Tetapi ini yang kemudian dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dan juga dijelaskan oleh Profesor Dr. Khalid As-Sabat adalah yang tidak dibolehkan kalau kemudian kita juga mendoakan untuk diri kita atau untuk kemanfaatan diri kita. Dan ini yang masih banyak terjadi di antara kita kaum muslimin. Kita ketika mendoakan, kita mungkin mengatakan pertama, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kan biasanya kita seperti itu. Atau mendoakan secara khusus pakai bahasa Indonesia, misalkan, ya Allah ampuni dia, ampuni dosa-dosanya, berilah rahmat kepada mayat ini, dan seterusnya. Tetapi kemudian kadang kita tambah dengan doa-doa umum, Allahumma atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kita doakan untuk kita, kemanfaatan untuk diri kita. Dan ini apalagi yang lebih parah kalau kemudian ditambah dengan ada niat bahwa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemanfaatan untuk diri kita dengan alasan bahwa orang yang meninggal ini memiliki kelebihan. Ini yang lebih kemudian tidak dibolehkan. Dengan menunjukkan bahwa karena orang yang ada di kuburan ini memiliki sesuatu kemuliaan, memiliki derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meminta kebaikan untuk diri kita dengan perantaraan orang yang ada di kuburan ini. Ini sama sekali tidak dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, artinya ketika beliau menjadi khalifah, pernah terjadi masa paceklik. Pernah terjadi masa di mana tanaman dan tumbuhan saat itu tidak tumbuh. Kaum muslimin yang ada di kota Madinah saat itu mengalami kelaparan yang sangat. Tetapi ketika terjadi kejadian ini, Umar bin Khattab dan seluruh sahabat Rasulullah SAW sama sekali tidak terfikir dan sama sekali tidak melakukan perbuatan mereka mendatangi kuburan Rasulullah SAW dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kuburan Rasulullah SAW. Tidak. Atau yang lebih parah lagi, kemudian mereka meminta kepada Rasulullah SAW, sama sekali tidak mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan saat itu? Umar bin Khattab kemudian mendatangi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib adalah paman Rasulullah SAW. Ketika mendatangi Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, Umar berkata, wahai Al-Abbas, kami dulunya ketika musim seperti ini terjadi, kami meminta agar Rasulullah SAW mendoakan kami. Tetapi Rasulullah SAW telah wafat, maka kami meminta kepadamu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Jadi Umar bin Khattab dan para sahabat saat itu meminta
berwasilah kepada orang yang hidup, yakni Al-Abbas bin Abdul Muttalib, sahabat Nabi SAW sekaligus pamannya, dan mereka tidak mendatangi kuburan Rasulullah SAW dan meminta kepada Allah melalui kuburan tersebut. Maka sungguh perbuatan yang sangat salah yang dilakukan sebagian kaum muslimin ketika mereka meminta kemanfaatan untuk diri mereka di hadapan kuburan yang mereka menganggap orang yang ada di kuburan tersebut memiliki kemuliaan dan mampu menjadi wasilah penghubung akan terkabulnya doa mereka. Dan yang lebih parah lagi, akan dalam masuk perbuatan syirik dan dosa besar adalah ketika mereka meminta kepada orang yang ada dalam kuburan tersebut. Ketika ada orang yang ada di situ, kemudian siapapun dia, wahai mbah siapa misalkan, berilah kami anak. Wah, ini sudah perbuatan syirik karena berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 hal yang kami ingin tekankan sekali lagi terkait dengan larangan minta manfaat di kuburan. Yang pertama, bahwa tidak ada sama sekali perintah kita meminta manfaat untuk diri kita di kuburan. Larangan secara umum kita berdoa kemanfaatan untuk diri kita di kuburan, karena kuburan bukan merupakan tempat yang masuk dalam perkara yang mendatangkan atau dapat mengabulkan permintaan orang. Kalau Anda minta di masjid, berdoa di masjid, berdoa di waktu-waktu yang mustajab dalam hadis-hadis Nabi SAW adalah tempat-tempat dan waktu-waktu yang dapat mengkabulkan doa kita. Ketika turunnya hujan, ketika kita selesai sholat dan perkara-perkara yang lainnya. Adapun kuburan sama sekali tidak ada nas, dalil yang menjelaskan adanya kekhususan bahwa doa orang yang dikabulkan doanya adalah dengan dia berdoa di kuburan untuk kemanfaatan dirinya. Yang kedua, lebih lagi larangan tersebut terkait dengan menjadikan kuburan sebagai wasilah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terkait kemanfaatan dirinya dengan menjadikan kuburan sebagai wasilah. Ini lebih parah lagi. Dan yang terakhir, dan ini lebih parah dari 2 perkara tadi, adalah meminta kemanfaatan dirinya pada mayat orang yang ada di kuburan tersebut. Ini masuk dalam perbuatan syirik, perbuatan yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, dan pelakunya ketika tidak bertobat kepada Allah maka akan menjerumuskan dia ke dalam neraka dan kekal di dalamnya, waliyadzubillah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi di poin ketiga, hikmah. Masuk poin ketiga terkait hikmah atau perkara hikmah ketika orang menziarahi kuburan. Tadi kita sebutkan tadi baru 2. Yang pertama adalah mengingatkan kita kepada akhirat. Yang kedua, dapat mendoakan orang yang ada di kuburan, baik secara umum maupun secara khusus orang yang meninggal dari kerabat kita dan lain sebagainya. Hikmah ketiga, sebagaimana disebutkan oleh Profesor Dr. Khalid As-Sabat, adalah husnul ahad. Hikmah kita menziarahi kuburan adalah bentuk kita menjalin hubungan yang baik kepada sesama.